Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Ibnu Khadafi, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan metode Information Retrieval. Metode Information Retrieval itu ada diantaranya Inverted Index, Boolean Retrieval, Tokenization, Stemming, dan Lemmatization, Dictionaries, Wildcard Queries, dan Vector Space Model. Jadi di sini saya akan menjelaskan Inverted Index. Konsep Information Retrieval. Konsep Information Retrieval merupakan proses kompleks yang dapat dibagi menjadi subproses. Terdapat dua buah alur operasi pada sistem temu kembali informasi. Alur pertama dimulai dari koleksi dokumen dan user, dan alur kedua dimulai dari query yang dimasukkan pengguna ke dalam sistem. Jadi alur pertama di sini user atau dengan dokumen dia mencari informasi melalui query ke information retrieval system. Data dicari ke dalam database dan ditampilkan oleh database melalui ER system berupa informasi yang berbentuk dokumen. User dapat melakukan feedback terhadap information system untuk menyesuaikan data yang dicari dan dibutuhkan user. Jadi di sini datanya itu unstructured, datanya belum terstruktur. Gunanya konsep information retrieval itu untuk mengolah data yang belum terstruktur. Di sini ada pengertian inverted index menurut Ketener Craig, McDonald, and Aunis 2014. Inverted index adalah sebuah struktur data index yang dibangun untuk memudahkan query, pencarian yang memotong tiap kata atau term yang berbeda dari suatu daftar term dokumen. Inverted index memiliki tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan pencarian pada sekumpulan dokumen dan menemukan dokumen-dokumen yang mengandung query user. Pengertian yang kedua menurut Butcher, Clark, and Cormack 2010. Information need merupakan topik di mana user ingin tahu lebih jauh, sedangkan query merupakan cara user berkomunikasi dengan komputer untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Oleh karena itu, agar hasil yang diperoleh memiliki hasil yang lebih baik, dilakukan pengujian pada sistem IR. Pengujian efektivitas sistem IR menggunakan dua cara, yaitu precision and recall. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem, sedangkan recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Di sini ada ciri-ciri inverted index. Yang pertama itu merupakan struktur data utama pada sistem information retrieval. Yang kedua berisi list yang membuat term. Yang ketiga disebut juga inverted file. Yang keempat, pada setiap list terdapat deretan dokumen yang membuat term tersebut. Istilah dalam inverted index. Inverted index itu sendiri adalah indeks yang memetakan keyword atau term ke dalam daftar dokumen. Jadi ketika kita mencari misalkan keywordnya itu nasi. Nasi itu akan muncul beberapa file-file dokumen atau daftar dokumen yang akan dapat diolah oleh sistem IR ini. Yang kedua ada dictionary atau kumpulan term or keyword. Dictionary itu ada misalkan istilah-istilah yang di dalam dokumen tersebut. Yang ketiga ada posting list, daftar dokumen yang disosialisasikan dengan keyword yang diberikan. Berikut langkah-langkah inverted text atau inverted index. Yang pertama, menentukan dokumen yang akan diindeks. Jadi awal-awal itu dokumen yang akan diindeks itu kita cari nih beberapa dokumen yang akan diolah. Yang kedua, melakukan tokenize text. Tiap dokumen menjadi token. Jadi di tokenize text itu kita mengolah kata-kata, mengolah dokumen yang akan diolah melalui ER system. Seperti kata-katanya itu kayak penyesuaian text processing lah istilahnya. Terus yang ketiga, membuat dictionary dan posting list. Seperti pengertian yang sebelumnya saya jelaskan. Yang keempat ada melakukan preprocessing, linguistik, dan menghasilkan token. Jadi preprocessing itu kayak menyesuaikan kata-kata, kata imbuhan, terus
nanti akan dibobotkan menjadi term setelah penyesuaian tersebut. Yang kelima, mengindeks dokumen, di mana tiap term terjadi dengan membuat inverted index. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokenization. Yang pertama ada inputnya. Jadi di sini ada dokumen input, yaitu saya makan bakso di pasar. Outputnya itu jadi dipisah-pisah. Saya makan bakso di pasar. Jadi di tiap kata-katanya itu dipisah, nanti akan disesuaikan ke dalam term. Selanjutnya ada posting list. Jadi di sini ada 3 dokumen yang sudah sebagai contoh. Di posting list itu dokumennya dan di inverted index itu contohnya. Jadi di sini udah kata-katanya sudah dibagi. Jadi ID-nya sudah ada 13 term yang muncul dari 3 dokumen tersebut. Jadi di sini ada misalkan satu base di dokumen keberapa, terus posisinya dokumen muncul ke berapa kali, terus posisinya di dokumen berapa. Jadi tugasnya inverted index itu membagi termnya menjadi 13 dari setiap dokumen. Di sini kan ada 3 dokumen. Lalu diolah jadi dicari posisinya dokumen dan di posisinya. Nanti setelah itu ada pembobotan dokumen untuk dihitung sesuai algoritma yang nanti akan digunakan. Di sini ada stop word, kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Stop word bahasa, contohnya ada stop word bahasa Indonesia seperti kata yang, dan, di, dari. Jadi ini adalah kata-kata yang tidak memiliki makna. Jadi dalam stop word ini kata-kata tersebut akan disingkirkan. Jadi ada contohnya di sini, ada 3 dokumen yang tadi seperti a, and, around, every, for, from, in, is, not, on, one, the, to, under. Jadi di sini adalah kata-kata yang muncul dalam jumlah besar tapi tidak memiliki makna. Normalization merupakan upaya menyamakan bentuk. Jadi normalization ini kayak menghilangkan tanda baca kayak titik, koma gitu kan. Jadi semuanya sama kata-katanya agar bisa dapat diolah. Lalu ada Indonesia. Ini di sini hurufnya caps lock semua. Jadi disesuaikan kata-katanya itu jadi tidak caps lock. Lalu ada stemming. Stemming merupakan upaya mengubah sebuah kata ke bentuk asal kata dasar, menghilangkan imbuhan dari sebuah kata awalan, akhiran, sisipan. Seperti contohnya di sini ada membawa, dibawa, terbawa. Di sini ada imbuhan mem, di, dan ter. Jadi yang diambil itu adalah kata bawanya saja. Selanjutnya lemmatization merupakan upaya mengubah sebuah kata ke bentuk asal kata dasar. Seperti contohnya di sini menyiram. Jadi kata dasarnya itu siram. Yang kedua ada menyapu. Kata dasarnya itu adalah sapu. Menyalin, kata dasarnya itu adalah salin. Nah, berikut adalah sumber dari presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.